Shalom saudara, Beth Hamidras kita hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat yang ke-22 sampai dengan 32. Tetapi saya akan membaca dari ayat yang ke-24 sampai dengan 28 saja. Demikianlah kata Tuhan bagi kita. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Saudara, kisah pertemuan Yakub dan Allah di tepi sungai Yabok merupakan kisah transformasi atau perubahan nama. Dan nama menggambarkan hakikat seseorang, saudara. Saudara, Yakub sebenarnya bukanlah nama yang bermakna baik. Yakub itu artinya penipu. Makna kiasan dari memegang tumit seseorang. Itu namanya, itu pula yang dilakukannya, saudara. Dia membangun hidupnya dengan kebohongan, dia membangun hidupnya dengan berbagai tipuan. Dia menipu Ishak ayahnya guna memperoleh berkat sulung yang membuat berang Esau si anak sulung. Kisah penipuan itu menjadikannya pelarian di negeri asing. Saudara, sebenarnya Esau sendiri tak begitu memperdulikan hak kesulungan. Kalau kita pernah baca dalam peristiwa kacang merah, dia menjual haknya sebagai anak sulung demi perut. Dia menganggap remeh hak kesulungan, anugerah Tuhan yang terkandung dalam dirinya. Saudara, Yakub bisa menggunakan ketidakpedulian Esau sebagai dalih, tetapi tujuan menghalalkan cara tak bisa diterima oleh Allah. Apapun alasannya, orang tidak suka ditipu dan Allah tidak membiarkan kebohongan atau penipuan. Saudaraku, di tepi sungai Yabok, Yakub tidak bisa menyembunyikan keresahannya. Kesalahannya masa lampau itu terus membayangi diri. Semua hadiah yang disiapkannya untuk meredakan kemarahan Esau tak bisa menyirnakan resah di dalam hatinya. Bahkan saudara, setelah bergumul dengan Allah, Yakub pun terpaksa menyebutkan namanya lagi. Ketika ditanya, siapa namamu? Yakub. Nama yang membuat dia teringat kesalahannya, yang membuatnya takut setengah mati. Tetapi saudara, pergulatan itu membuat Allah mengubah nama Yakub menjadi Israel. Karena telah bergumul melawan Allah dan manusia dan menang. Dari seorang penipu, dari seorang pembohong, menjadi pejuang yang menang. Di mata Allah, saudara, Yakub seorang pejuang. Dia memperjuangkan berkat, dia tidak mau melepaskan Allah sebelum memperoleh berkat. Yakub sadar, tak ada yang dapat dijadikan andalan kecuali Allah semata. Bahkan dirinya pun ternyata tidak bisa diandalkannya. Saudara, penipuan yang dilakukan Yakub merupakan bukti pengandalan diri sendiri, merupakan bukti Yakub lebih mempercayakan dirinya bukan kepada Allah, tetapi kepada pikirannya dan caranya. Dan ternyata hasilnya hanyalah ketakutan. Selama 20 tahun dalam pengembaraan Yakub, dia selalu dibayang-bayangi dendam kakaknya. Kini saudara, dia pun belajar untuk tidak lagi mengandalkan diri, tetapi hanya mengandalkan Allah. Saudaraku yang dikasih di dalam nama Tuhan, kemenangan yang terkandung dalam nama Israel bermakna bahwa Yakub sudah berubah sifatnya ataupun juga karakternya. Dari seorang penipu menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dari seorang pembohong menjadi seorang pejuang. Kini saudara, Yakub mampu mengalahkan dirinya sendiri untuk takluk kepada Allah, untuk mengandalkan Allah,
bukan lagi mengandalkan dirinya maupun caranya. Sekarang Yakub menempatkan dirinya di bawah Allah. Tuhan memberkati. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolonglah kami. Ampuni kami jikalau selama ini kami mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan cara kami. Hari ini kami diingatkan melalui perubahan nama dari Yakub menjadi Israel, bahwa kami harus hanya mengandalkan Engkau sebagai sumber kekuatan kami, sebagai sumber pertolongan kami. Ampuni kami Bapa, jikalau kami lebih banyak menggunakan cara kami, mengandalkan pikiran kami, mengandalkan kekayaan kami, mengandalkan kekuatan kami. Tetapi ternyata hanya berujung pada ketakutan, kegelisahan, bahkan kehancuran. Kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau. Kami mau belajar untuk bergantung penuh kepadamu. Secara khusus Bapa, pada hari ini hamba-Mu berdoa untuk adik kami Marsial Krisnadi yang pada hari ini berulang tahun. Kiranya Tuhan yang menolongnya, kiranya Tuhan yang memberkati dengan berkat rohani, sehingga Marsial melalui cinta daripada orang tuanya bertumbuh menjadi seorang anak yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan dan juga mencintai keluarganya.
Hamba berdoa juga untuk Ibu Rani bersama dengan keluarga yang mendidik, yang mengajarkan akan firman, bahkan mewariskan iman itu. Biarlah kiranya Marshall bisa menjadi terang di tengah-tengah keluarga, yang membawa seluruh keluarga untuk makin mengenal Tuhan. Bahkan masa depannya, pendidikannya, kiranya Allah sendiri yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Marshall. Biarlah kiranya engkau menjadi anak yang takut Tuhan dan takut akan orang tua, mencintai Tuhan dan mencintai keluarga. Tuhan memberkati.